Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indra Ramadhani, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 24104010070. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik yang berjudul Ruang Lingkup, Urgensi, dan Periodisasi Sejarah Pendidikan Islam. Materi ini sangat penting karena dengan memahami sejarah pendidikan Islam, kita tidak hanya mengenal masa lalu, tetapi juga mampu menata masa depan pendidikan kita dengan lebih bijaksana. Pendidikan Islam ini telah ada sejak munculnya Islam itu sendiri dan terus mengalami perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern sekarang ini. Sejarah pendidikan Islam itu bukan hanya bicara soal tempat belajar seperti masjid atau madrasah, tetapi juga belajar bagaimana nilai-nilai Islam itu ditanamkan dalam berbagai zaman dan konsep budaya. Oleh karena itu, memahami sejarah pendidikan Islam itu dapat membantu kita untuk menelusuri transformasi sistem pendidikan, mengambil pelajaran dari masa lalu, dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Yang pertama, kita akan membahas ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Secara umum, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam itu mencakup seluruh peristiwa, tokoh, lembaga, dan metode, serta perkembangan sistem pendidikan Islam pada peradaban Islam. Pendidikan Islam berdasarkan pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengannya. Dalam ruang lingkup ini juga termasuk yang pertama ada pembentukan karakter Islam, kemudian yang kedua ada transformasi ilmu keislaman, dan yang ketiga penyebaran nilai-nilai Islam itu sendiri melalui proses pendidikan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas metode dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, metode penggali sejarah itu meliputi wawancara dengan saksi sejarah, itu menggunakan metode lisan, kemudian observasi langsung terhadap peninggalan atau lokasi sejarah, kemudian yang ketiga ada analisis dokumen sejarah seperti manuskrip atau kitab-kitab lama. Kemudian yang kedua ada metode penulisan sejarah. Penulisan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada deskriptif, yaitu untuk menggambarkan peristiwa sebagaimana adanya. Kemudian yang kedua ada komparatif, yaitu dengan membandingkan fakta sejarah dan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada analisis sintesis, itu dengan merangkai kata atau fakta untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Selanjutnya yang ketiga, urgensi mempelajari sejarah pendidikan Islam. Mengapa sih kita harus mempelajari sejarah pendidikan Islam? Karena sejarah itu bukan sekedar cerita, tetapi bisa menjadi sumber inspirasi dan refleksi. Dengan belajar sejarah pendidikan Islam, kita dapat memahami pertumbuhan umat Islam dalam bidang pendidikan. Kemudian kita dapat mengambil hikmah dari pemikiran-pemikiran pendidikan terdahulu, kemudian bisa menyesuaikan solusi pendidikan dengan tantangan zaman modern, terus mengembangkan inovasi dalam pendidikan Islam, kemudian yang terakhir, tentu saja menghindari pengulangan kesalahan yang ada di masa lalu. Selanjutnya yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam itu dibagi menjadi 4 periode besar. Yang pertama yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan awal. Itu meliputi masa Nabi Muhammad SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, hingga dinasti Umayyah. Ini fokus pada pengajaran dasar Islam dan pembentukan di masyarakat Madani. Kemudian periode yang kedua yaitu periode keemasan atau kemajuan. Ini pada masa Bani Abbasiyah memimpin, muncul lembaga-lembaga besar yaitu seperti Baitul Hikmah. Tradisi ilmiah pada saat ini sangat berkembang yaitu seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode kemunduran. Ini terjadi setelah terjadinya serangan Mongol dan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kemudian ini banyak pusat ilmu hancur dan pendidikan mengalami stagnasi. Kemudian periodisasi yang terakhir yaitu periode pembaruan. Ini dimulai pada abad ke-19 ketika umat Islam itu mulai menyadari akan adanya kemajuan barat. Muncul gerakan reformasi dan pembaruan sistem pendidikan Islam.
Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sejarah pendidikan Islam itu bukan sekedar ilmu tentang masa lalu, tetapi juga sebagai fondasi untuk masa depan. Nah, melalui sejarah, kita bisa belajar bagaimana Islam itu meletakkan dasar pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menyucikan hati. Dengan memahami ruang lingkup, metode, urgensi, dan periodisasi sejarah pendidikan Islam, semoga kita bisa membangun sejarah sistem pendidikan Islam yang lebih adaptif, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai wahyu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam memahami pentingnya sejarah pendidikan Islam. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.